Ada kalimat yang nggak butuh objek? Mitos atau fakta ya? Teman, balik lagi di channel aku, yaitu It's Student Talk. Oke, jadi hari ini based on my experience juga ya. Oke, today we are going to talk about sesuai topik tadi. Jadi sebenarnya apa bener nggak sih ada kalimat yang butuh objek dan ada yang nggak butuh objek? Apakah itu benar? So let's go check it out. Oke, jadi dalam bahasa Inggris verb atau kata kerja itu terbagi menjadi 5 macam ya. Jika dilihat dari, kalau kita lihat dari ada dan tidak adanya objek, itu menjadi 2 aja, yaitu dikenal dengan transitive dan intransitive verb. Ayo, jadi yang pertama itu transitive verb, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek sebagai pelengkap di kalimatnya, arti untuk melengkapi arti dari kalimat itu sendiri. Contohnya itu gampang sekali, seperti kalimat biasa, kalimat lengkap seperti I love my mom. Jadi seperti ini. Ini subjek, ini action verb, modifiers, direct object. Ini adalah objek dari love atau action verbnya. Ini adalah transitive verb. I love. Nah, kalau seandainya dia nggak pakai mom, I love my bla bla bla, kan gantung untuk meaningnya nggak lengkap. Jadi dia butuh verb sebagai pelengkap siapa yang saya cintai. Jadi I love my mom, seperti itu. Nah, jadi dari kalimat ini itu kita bisa tahu dia menjawab tentang siapa atau what do I love, siapa yang saya cintai, atau siapa yang saya cintai atau apa yang saya cintai. Jadi bisa diubah kayak I love my pet, I love my cat, I love my house. Jadi seperti itu. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan what or who. Kalau untuk formula atau rumusnya sendiri ya hampir sama dengan kalimat biasanya ya. Dia terdiri dari subject plus transitive verb kemudian object. Nah, ini adalah rumus untuk kalimat aktifnya. Untuk kalimat pasifnya bisa diubah. Nah, kalau dalam kalimat pasif adalah objek pada kalimat aktif menjadi subjek kalimat aktif. Jadi seperti ini. Transitive verb plus subject. Jadi ibu saya mencintai ibu saya, berubah menjadi ibu saya dicintai oleh saya. Nah, ini untuk active, ini untuk passive. Next we have intransitive verb. Nah, ini adalah untuk menjawab mitos atau fakta tadi. B. Intransitive verb. Nah, pengertiannya itu intransitive verb itu adalah verb yang tidak butuh objek. Seperti itu. Jadi dia tidak butuh objek untuk melengkapi arti dari kalimatnya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya itu ada 2 jenis ya. Ya, kalau mau yang simpelnya seperti ini. Bisa kita buat he fell. Atau he fall. Seperti itu. Say he fall, dia jatuh. Ya, dia jatuh. Yalah. Ini simpelnya. Kemudian untuk yang lebih kompleksnya lagi seperti ini. Contohnya. The baby is crying. Bisa lihat, determine
subject, verb. See, the baby is crying. Dia menangis. Dia verb, tapi dia tidak membutuhkan objek juga. Nah, bisa kita lihat. Determine, subject, kemudian ada verb. There is no object here. It's completely. Next, kita masuk ke perbedaan. Apa perbedaannya kalimat intransitive dan transitive verb? Oke, I will make an example. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua contoh. Saya sudah sediakan dua contoh. Jadi yang pertama itu after he cleaned up, he left. Kedua itu he left the gift on the table. Jadi ada perbedaannya ya. Jadi pertama kita lihat sini. Jadi kalimat pertama itu adalah after he cleaned up, he left. Artinya ya seperti itu udah jelas ya, setelah dia bersih-bersih, dia pergi. He left. Subject, verb. Ini adalah untuk intransitive verb, jadi dia nggak butuh kata objek di belakangnya. It doesn't need object, nggak ada objek kan. He left, udah jelas. Dia bersih-bersih, setelah dia bersih-bersih, dia pergi. Itu. Kemudian perbedaannya yang kedua adalah he left the gift on the table. He subject, left action verb. Habis action verb otomatis di sini direct object. Is modifiers on preposition, object of preposition. Seperti ini. Jadi dia meninggalkan hadiah itu di atas meja. Dijelaskan hadiah ini adalah direct object karena action verb di sini. Beda kalau linking. Kalau linking verb itu biasanya dia memang tidak butuh objek. Beda lagi ya. Perbedaan yang kedua adalah pada kalimat transitive verb itu kalimat aktif dia bisa berubah menjadi pasif atau sebaliknya. Tapi untuk pada jenis kalimat intransitive verb dia tidak bisa berubah karena dia hanya seperti ini. He left. Meskipun he left ini dia kalau kita mau balik ya. Nah, contohnya kalau kita mau balik, meskipun kita mau balik after he cleaned up, he left. Contohnya kita mau balik ini ya. He left taruh di depan, koma after he cleaned up. After he cleaned up itu tetap nggak bisa aktif pasif. Itu lebih tepatnya seperti kayak paraphrase ya. Kita memparaphrase, kita membolak-balikan kalimat, tetapi meaningnya tetap sama. Tapi berbeda jika kamu mengubah seperti yang kalimat aktif kayak the gift is left by him on the table. Itu kan meaningnya udah beda. Hadiah itu ditinggalkan oleh si pelaku ini. Jadi beda, dia tetap tidak bisa diubah dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif. Oke, I think that's all for me. Jadi kesimpulannya ada kalimat yang nggak butuh objek. Jadi jawabannya itu fakta. Jadi jawabannya adalah ada pada jenis kalimat intransitive verb. Oke, I think that's all from me. Terima kasih sudah nonton video ini. Like jika kalian suka dan share jika video ini bermanfaat buat teman-teman kalian dan juga dari kalian sendiri. And selamat edukasi.